Dan dia adalah rawi yang di tabaqah yang ke-10. Dan di tabaqah yang ke-10 adalah para rawi yang kebanyakan periwayatannya dari itba' at-tabi'in. Dan di rawi yang ke-10 seperti Imam Ahmad, Musaddad ibnu Musarhad dan yang lainnya. Dan kedudukan beliau adalah di atas derajat siqah. Maka oleh sebab itu berkata Imam Al-Bukhari, siqatun saduq ma ra'aitu ahadan yatakallama fihi bihujjah. Dan disikohkan oleh para ulama yang lain. Dan Imam Ahmad telah mengatakan sabtun. Maka ini pendalilan bahwa dia di dalam keadaan di atas thiqah. Dan berkata Al-Ukaili imamun thiqah. Dan berkata Abu Nu'aim Fadl ibnu Dukain, maqadima alaina ahadun a'lam bihadis ahli Hijaz min hadal fata. Maka tidaklah aku mendapati orang yang belajar denganku yang sangat kuat dari hadis ahli Hijaz kecuali pemuda ini. Maka ini pendalilan bahwa rawi ini adalah arfa minasiqah. Dan Ali Ibnul Madini pun dulu yusabituhu, dia dulu sangat menguatkannya. Dikatakan sabtun. Kemudian berkata hadza rawi meriwayatkan dari Abdullah bin Wahab. Dan Abdullah bin Wahab Al-Misri Al-Qurashi, yang mana dia adalah di atas derajat siqah, siqatun hafidh al-faqih, dan dia di tabaqah yang ke-9. Dan tabaqah yang ke-9 tabaqah as-sughra dari itba' at-tabi'in, seperti Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan yang lainnya seperti Asy-Syafi'i, At-Tayalisi, Abdul Razzaq, Yazid bin Harun. Kemudian meriwayatkan setelah itu Ibnu Wahab dari gurunya Amr ibnul Harith, dan dia pun Al-Misri, dan dia pun sama siqatun faqihun hafizun. Maka dia di atas derajat siqah juga. Dan Amr ibnul Harith di tabaqah yang ke-7 dari ru'us itba' at-tabi'in, dan dia dalam keadaan di atas siqah. Dulu Imam Ahmad sabbatahu, maknanya sangat menguatkan dia. Dan begitu pun ditausik oleh para ulama yang lainnya. Maka dia adalah rawi yang di atas derajat siqah. Sampai-sampai Abu Hatim Ar-Razi mengatakan ahfadun nas fi zamani. Dia adalah orang yang paling banyak hafalannya dan kuat hafalannya di zamannya. Lam yakun lahu nadhir fil hifdz fi zamani. Tidak ada tandingan di zamannya dari para penghafal hadis. Dan dulu Yahya ibnu Ma'in yuwasiquhu jiddan, dan Ibnu Ma'in dulu mensiqahkannya jiddan. Kemudian meriwayatkan dari Sa'id bin Abi Hilal Al-Laitsi, Abul Ala Al-Misri. Maka semua sanad di sini dari 3 rawi adalah dari Mesir. Asalnya dari Madinah, namun tinggal di Mesir. Dan dia di tabaqah as-sadisah. Dan di tabaqah as-sadisah seperti Ibnu Jurayd, yang mana mereka tidak
pernah meriwayatkan dari para tabi'in. Dan kedudukan rawi ini saduq hasanul hadis, pas-pasan. Maka telah disikohkan oleh Muhammad ibn Sa'ad al-Waqidi dan juga Ibnu Khuzaimah. Namun telah ada ucapan dari para ulama tentang ikhtilat, tentang hafalannya yang rusak di akhir umurnya, sehingga Abu Hatim Ar-Razi menurunkannya menjadi la ba'sa bihi. Maka rawi ini antara thiqah dengan saduq, dan rawi ini bisa dijadikan pendalilan padanya. Kemudian meriwayatkan dari Abu Rijal. Abu Rijal adalah laqab bagi Muhammad ibnu Abdurrahman ibnu Harithah al-Ansari. Maka di sini telah masuk kepada rawi dari ahli Madinah, selesai dari ahli Misr. Dan rawi ini telah ditautsik oleh Muhammad ibn Sa'ad, kana thiqah katsirul hadis, dan disikohkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Imam Ahmad juga mensikohkannya, Abu Hatim Ar-Razi, dan Ibnu Ma'in, dan Muhammad ibn Sa'ad, semua mensikohkannya. Dan Imam Al-Bukhari mengatakan sabtun, dia adalah hafalannya sangat kuat. Maka rawi ini adalah rawi yang thiqah. Meriwayatkan dari ibunya Amrah bintu Abdurrahman ibn Sa'ad ibn Zurarah al-Ansariyah. Maka ibunya dari Ansar. Maka Muhammad ibn Abdurrahman Abu Rijal al-Ansari. Dari sini periwayatan mulai dari negeri Ansar, dari Madinah. Dan Amrah bintu Abdurrahman perempuan yang paling kuat periwayatannya dari Aisyah. Maka bisa dikatakan dia adalah imamah di zamannya. Maka oleh sebab itu dikatakan oleh para ulama seperti Ali bin Madini, ahadus siqat al-ulama bi Aisyah al-asbat fiha. Maka dia adalah termasuk dari para alim ulama yang siqat, yang meriwayatkan dari Aisyah. Dan berkata Muhammad ibn Sa'ad alimah, dan Yahya ibn Ma'in mengatakan siqatun hujjah. Maka dia adalah rawi-rawi yang sangat, dari perawi wanita yang sangat kuat. Dan meriwayatkan dari Aisyah. Dan Aisyah ma'ruf istri Nabi, dan manakibnya sering kami sebutkan, dan insya Allah kita sebutkan di waktu yang akan datang. Maka faedah dari hadis ini telah kami sebutkan tadi, tarjimah yang berhubungan dengan hadis ini adalah keutamaan ataupun fadlu surat Al-Ikhlas. Yang mana surat Al-Ikhlas isinya tentang tauhid, sehingga dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari tentang keutamaan Al-Ikhlas ke dalam kitab At-Tauhid, karena masuk kepadanya keutamaan Al-Ikhlas. Maka pada hakikatnya telah terulang hadis ini di kitab Fadailil Quran. Tentang keutamaan surat Al-Ikhlas telah disebutkan. Lalu di mana di sini diulang lagi, kenapa? Karena berhubungan dengan masalah at-tauhid. Karena surat Al-Ikhlas isinya tentang tauhid. Maka di dalam hadis ini pun menjadi pendalilan yang lain dari segi fikih adalah bolehnya seorang imam untuk mengulang-ulang surat Al-Ikhlas
dan itu insya Allah kita laksanakan di Masjid Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i ini. Kita laksanakan dari sunnah-sunnah. Dan ini masuk kepada sunnah apa ya ibadallah? Sunnah apa? Maafis saud. Sunnah apa? Takririyah. Sunnah takririyah, di mana seorang sahabi melaksanakan dengan ijtihadnya, kemudian Nabi menyepakatinya. Inilah sunnah takririyah. Lalu pertanyaannya, boleh kita melaksanakannya? Boleh. Karena Nabi menyetujuinya, bahkan Nabi memujinya. Fa'akhbirhu fa innallaha yuhibbuhu. Kabarkan bahwa Allah mencintai orang ini. Menandakan bahwa apa yang dia perbuat adalah suatu perkara yang baik. Dan faedah yang lain dari keutamaan surat Al-Ikhlas, selain dari penyebab kecintaan dari Allah, seperti orang ini mengulang-ulang surat Al-Ikhlas, dikatakan fa'akhbirhu fa innallaha yuhibbuh, juga fa innahu ta'dilu sulusal Qur'an. Orang-orang yang membaca surat Al-Ikhlas seakan-akan membaca sepertiga dari Al-Quran dari segi pahalanya. Sehingga jangan ada yang mengolok-olok. Jika ada orang ataupun imam selalu mengulang Al-Fatihah, maka dia mempunyai pahala yang besar. Dan dari faedahnya juga bahwa orang yang selalu membaca surat Al-Ikhlas dan mengimani dari isinya tentang ketauhidan Allah, maka wajib baginya masuk surga. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abi Hurairah, aqbaltu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'a rajulan yaqra qul huwallahu ahad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wajabat. Qultu wa ma wajabat? Qala al-jannah. Di saat aku bertemu dengan Nabi, suatu hari kemudian Nabi mendengar orang membaca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad dan seterusnya. Maka Nabi mengatakan wajabat, orang ini wajib padanya. Qultu wa ma wajabat? Apa yang diwajibkan baginya? Qala al-jannah. Wajib baginya surga. Hadis ini telah dihukumi oleh Imam At-Tirmidzi dengan hada haditsun hasanun sahih gharib. Maka hadis ini maknanya adalah hadis yang hasan lidzati. Wallahu a'lam, dikarenakan Ibnu Hanin dan dia adalah Ubaid Ibnu Hanin. Maka hadis ini telah dihasankan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, dan Syekh kami pun menghukuminya dengan hada haditsun hasan. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Maka selesailah dari keutamaan Al-Ikhlas dari hadis yang kelima. Sekarang kita masuk kepada hadis yang keenam. Sebelum itu silakan untuk membaca hadis yang keenam. Siapa yang hafal silakan.